Hai, Sof. Panca. Wih, jadi berubah ya, Mang. Oh, itu caranya. Ngapain aja? Gue ngapain aja ya selama di rumah. Tunggu dulu, Panca. Ah, Lu kenalin diri lo dulu dong. Oke, nama gue Panca Mamun. Profesi gue adalah fashion show director dan fashion show choreographer. Begitu, Sof. Terus udah gitu. Kadi. Nah? Enggak, ini lagi baca-baca pertanyaan. Iya, cantik, Sof. Terus udah gitu. Kesibukan kan sekarang kesibukan terhenti semuanya nih gara-gara ada pandemik ini nih. Terus gue sih di rumah setiap hari sih hampir sama sih sama orang-orang ya. Bangun tidur, jemuran, sarapan, makan siang, minum vitamin, olahraga sore hari gitu. Terus makan malam. Terus udah mulai malam, udah mulai gue nonton Netflix. Kalau nggak gue cari berita-berita aja di YouTube atau di TV gitu. Atau gue cari inspirasi deh buat show-show gue yang akan mendatang gitu. Nanti kalau misalkan pandemiknya udah berakhir. Jadi gue cukup banyak dapat inspirasi dan ide sih selama di rumah gini. Ada baiknya juga. Kan biasanya gue tuh kan sibuk banget tuh keluar, di luar semuanya kayak di luar, meeting, rehearsals, fitting, apa. Jadi sekarang kayak benar-benar istirahat terus mencari ide yang yang lebih baik lagi, lebih kayak fresh gitu. Nah, lu ngapain, Sof? Ngapain ya? Ya sama aja kayak semua orang yang bisa tinggal di rumah. Kan nggak semua juga ya bisa tinggal di rumah ya, Panca ya. Iya. Banyak juga loh yang terpaksa keluar mencari makan. Masih bisa kerja di luar. Cuman ya yang punya profesi kayak kita ya memang terhenti total ya sekarang ya. Iya, terhentinya total. Jadinya ya. Pertama gue juga kayak bingung gitu, aduh bisa nggak nih gue kayak di rumah kayak begitu gitu. Tapi ternyata ambil positifnya bahwa kayaknya dari kesibukan yang kemarin yang benar-benar ini kayak waktunya istirahat, kayak refresh, kayak charge lagi. Terus kira-kira berpikir ke depan planningnya mau kayak gimana, kemudian inspirasi mencari ide supaya nanti kalau semuanya udah berakhir, jadi gue bisa mengeksekusi nih semua ide gue, inspirasi gue untuk fashion yang mendatang sama desainer atau dengan brand-brand itu sih. Tapi terus udah ada rencana ada fashion show gitu di kayaknya enggak ya, sekarang orang tuh semua ya nanti kita akan berbuat ini ya gitu, nanti kalau gue kan akan ada syuting film gitu yang harusnya sekarang lagi persiapan segala macam, ini kan terhenti dulu gitu. Kita mau pre-pro online aja buat apa gitu, soalnya kan belum tahu nih sampai kapan nih semuanya gitu. Orang bilang ya mungkin berapa minggu, tapi menurut gue sih lebih lama lagi sih gitu, bisa masih berapa bulan gitu kita harus berdiam di rumah gitu untuk contain virus ini gitu. Jadi agak khawatir juga sih gitu. Kayaknya semua orang mempunyai ketakutan yang sama. Ada yang mempunyai ketakutan soal uang, kerjaan, nggak ketemu keluarganya, gitu sih. Dan makin kesini tuh makin kayak blank gitu, Cak. Kalau yang di awal-awal tuh masih masak, ya kan? Iya, benar. Tiba-tiba semua orang jadi
influencer gitu kan, semua orang going live gitu. Sofi Panca, semua orang tuh kayaknya ya lagi euforia gitu di rumah gitu. Tapi sekarang jadi lebih ini sih, udah mulai deg-degan sih, Cak. Sama, gue juga udah mulai deg-degan nih. Maksudnya dengan kondisi seperti kayak gini, wah ini agak bingung, agak membingungkan. Apalagi kan seperti lo tahu, kayak kita kan pekerja seni kan, semua tergantung dari apa order lah, gitu. Bener kan? Kayak order kan, gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus lebih saving kali kitanya. Maksudnya yang nggak penting-penting nggak usah gitu kali mungkin. Ya itu juga gue rasain, Cak, gitu. Sekarang tuh kalau misalnya ada kepikiran, aduh mau beli ini gitu, misalnya baju gitu yang biasanya belanja online gitu. Sekarang tuh kayak, tapi buat apa juga ya gitu. Sehari-hari cuma pakai, gue tuh cuma pakai yoga pants sama kaos sehari-hari. Malamnya pakai PJs. Udah, terus buat apa gitu loh. Jadi gue less konsumtif sih sekarang. Kepikiran untuk belanja ini, misalnya, aduh pengen beli ini tanaman cantik gitu buat di rumah atau ini. Which is kadang-kadang perlu, karena kita sekarang di rumah jadi kita pengen senyaman mungkin kan. Mempercantik rumah gitu. Tapi di lain pihak juga kayaknya gue harus saving duit deh gitu, karena gue nggak tahu ini akan sampai kapan. Ya, sama gue gitu. Cuman yang paling penting sekarang buat gue adalah kalau pun gue harus mengeluarkan uang itu buat kayak kesehatan. Ya, vitamin ya, gitu. Kesehatan. Atau apalah ya, sekarang lagi heboh kan jamu apa, pokoknya yang segala sesuatunya untuk bisa mempertahankan ketahanan tubuh, gue masih agak kejar sih itu. Iya. Dan kita masih beruntung sih dalam keadaan seperti ini, banyak yang jauh lebih sulit gitu daripada kita, dan ini emang waktunya kita saling membantu, gotong royong untuk saling membantu gitu. Ya mudah-mudahan ini interaksi. Iya, mudah-mudahan. Question answer. Kita juga mau ngasih tahu pasti, Panca nih ada pasti berlalu, cuman Panca memang perlu waktu. Ini agak delay, sorry, agak delay. Ada ini, ada voucher. Ya, ada voucher dari Dermaster untuk teman-teman nanti yang pertanyaannya paling bagus yang akan dipilih, nanti kita akan DM ya. X Pancama. Oke. Jadi kita kan berteman udah kita anyway, about ini vouchernya siapa, Kak? Vouchernya untuk siapa nih? Aduh, tuh kucing gue gigitin lampu. Kadachi, no. Aduh. Sofi namanya ada kucing, ada anjing, jadi kadang seru. Jadi ini voucher buat teman kita pilih, nanti pertanyaannya nanti ada tim yang akan lihat pertanyaannya bagus, yang paling bagus yang mana untuk lima pemenang ya. Nanti kita akan cek itu, nanti kita akan DM ke yang mendapatkan voucher ini gitu. Ya betul. Jadi kita mau ngobrolin, kita kan mau ngobrolin ini juga ya, selain karantina di rumah gitu, what we are going through, tapi juga ya udah kita lupakan sejenak lah ini, sebentar aja kita lupakan, setengah jam kita ngobrol-ngobrol soal misalnya fashion, soal dunia modeling gitu, pengalaman gue, karena kita udah kenal lama dan kita di bidang yang sama kan, Cak. Iya. Terus, hai Reni.
Dengar nggak? Hai, hai Ren. Gitu. Jadi kalau ada yang Ya, mau terus? nanya-nanya, yang mempunyai aspirasi pengen jadi model, model catwalk, itu bisa tanya ke Mas Panca. Yang mau jadi model atau apa, mau ya pertanyaan apapun gitu. Karena kita sudah di bidang ini sudah lebih dari 30 tahun. Dan alhamdulillah masih banyak job. Cuma Nah, job lo kayaknya lebih banyak daripada gue. enggak, lo lebih banyak daripada gue. Ya kan? Banyaknya beda masing-masing di bidang masing-masing. Nah, itu juga teman-teman yang bertanya nih, apalagi ya, maksudnya lu Sofia dengan begini kondisi lu seperti ini, terus dengan jenjang karir dan ininya di dunia entertain itu banyak ketanya nih, apa sih yang bisa bikin lo, maksudnya kan kita mulai dari lo dulu, bisa kayak bertahan gitu sampai sekarang, maksudnya eksis gitu, kalau gayanya sekarang eksis gitu. Mungkin apa ya, gue nggak pernah mikirin sih dari awal gue berkarir dari umur 17 ya. Waktu itu gue datang dari Jerman itu umur 17 ya, 17 ya, 17 18. Dari Jerman pindah ke Indonesia, mendadak tiba-tiba dapat tawaran gitu, jadi model. Terus sejak itu sampai sekarang tuh nggak pernah kepikiran I have to exist gitu in this world gitu. Gimana caranya? Dengan umur segini tuh harus exist. Berjalan dengan organiknya aja. Oke, back again. Apa yang membuat lo bisa bertahan di dunia entertain sampai sekarang nih? Enggak ada ininya, enggak ada rumusnya, Cak. Berjalan dengan apa adanya aja. Ya, gue agree. Gitu. Tapi mungkin nggak pernah gue pikirin, pokoknya gue tahun depan mesti begini gitu. Nggak pernah ada yang gue nggak punya halo Klaus. Nggak ada rumusnya deh. Nggak ada rumusnya ya. Nggak. Tapi menurut lo tetap kita harus ini ya, maksudnya harus fokus sama pekerjaan kita, harus tetap komitmen. Harus komitmen, harus profesional, dan karena gue emang pekerjaan gue di depan kamera, jadi emang looks are important. Jadi misalnya kita punya anak ya, jangan sampai ini juga. Jangan sampai, jadi don't let ourselves go gitu. Always stay fit, always stay healthy. Gitu. Terus jangan menganggap gue udah umur segini berarti ya udahlah gue jadi apa ya? Gue jadi ibu rumah tangga aja deh. Which is okay, nggak ada sama sekali nggak ada salahnya. Kan semua orang kan punya panggilan masing-masing. Jadi iya. Baik. Jadi mesti selain kita memang benar-benar fokus, komitmen, terus kita juga mesti profesional dan disiplin paling utama. Terus mungkin kalau bahagia di tuh. Hah? Oh ya, yang bahagia. Penting happy. Betul. Tadi ada yang nanya. Kuncinya adalah bahagia. Yang penting bahagia. Happy. Terus ya, kan? kalau di profesi gue kan yang paling utama adalah gue harus banyak belajar selain dari komitmen, disiplin, terus fokus gitu, dan selalu kita harus selalu ini menurut gue ya, kita harus selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Maksudnya di profesi lo juga selalu harus memberikan yang terbaik, di profesi juga harus memberikan yang terbaik. Dan menurut gue kita harus tetap banyak belajar. Jadi setiap hari kita tuh belajar, dan gue pun sampai sekarang tetap belajar. Dan yang paling utama adalah harus ini di profesi gue ya, harus up to date gitu. Maksudnya apa yang lagi tren sekarang, kedepannya apalagi, jadinya harus terus baru gitu.
Karena dan kita kan dan sekarang kita bersaing sama yang muda-muda ya. ya itu dia Ya, betul. bukan Jadinya hanya bersaing sama yang muda, tapi teknologi sekarang dunia entertainment juga udah beda banget sama banget 30 waktu tahun yang zaman lalu. kita waktu dulu kan. Gitu. Jadi kita selalu harus up to date. Ya, satu up to date. Terus udah Tapi gitu, tapi Panca tuh luar biasa. Sorry gue potong. Panca tuh ya. luar biasa tuh. Sampai sekarang lu tuh the leading fashion choreographer in Indonesia. Sampai Oh, thank sekarang tuh you. semua desainer kondang tuh pasti kalau koreografer ya harus Panca Makmur. Dan sampai sekarang itu gila sih. Iya. Ya, makanya gue bersyukur sekali sampai sekarang masih bisa dipercaya sama teman-teman desainer. Ya, itu dia. Dan gue juga sekarang kan banyak teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia fashion choreographer juga, dan mereka juga bagus-bagus gitu. Jadinya buat gue itu jadi pembelajaran buat gue juga gitu. Jadi maksudnya gue harus lebih banyak belajar dan banyak mengetahui apa sih yang terbaru untuk kedepannya gitu. Dan mungkin juga sama ya Sof ya, lo sama gue, kita harus siap dikritik. Maksudnya kritik itu justru yang bikin pelajaran buat kita untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Bener nggak? Gue walaupun gue orangnya agak susah dikritik ya gitu, gue nggak suka. Tapi di balik itu, tanpa kritikan gue nggak akan maju. Yeah. Kalau gue nggak kritik itu buat gue tuh, gue bisa sampai malam gitu, gue pikirin gitu, terus iya ya benar juga ya, gue harus coba rubah ini, gue harus coba rubah itu gitu. Walaupun pada saat dikritik agak tersinggung gitu, cuman akhirnya gue tunggu dulu, ya mungkin ada benarnya ya, mungkin emang ada sesuatu yang kurang dari gue. Iya, Leo banget ada yang bilang ya. Sementara gue Libra banget ya. Sementara ya, kan jadinya, lu kan Libra, semuanya harus balance and harmonis dan iya. Sementara kalau lu lagi kita ngobrolin bintang aja yuk. Udahlah, lupakan fashion, kita obrolin. Oke. So, Kita obrolin bintang aja. Ya, Cak. Ini sebenarnya akan ditayang di vlognya Panca. Panca sekarang tuh ada vlognya, cuman karena sekarang keadaannya tuh nggak bisa ngumpul sambil syuting. Sebenarnya Panca bisa sih ke rumah karena udah karantina, tapi kan that's not the point gitu. The point adalah karantina. What we can do from the house, we do from the house. Kita sekarang bisa live online, ya udah kita live online, nanti akan ditayang. Oke. So, sekarang gue mau bertanya sama lo tentang yoga lo. Ini kan lo apa namanya hits banget nih sama yoga gitu. Jadinya apakah yoga ini yang membuat lo menjadi salah satu yang membuat lo menjadi resepnya awet muda? Sekalian nanti gue juga mau tanya resep awet muda lo tuh apa? Yoga. Dari yoga dulu. Ini kan orang sejagat raya sedunia taunya lu bener-bener sama yoga. Kayak gue aja sama lo itu adore kalau udah yang namanya lihat lo yoga gitu. Gue pengennya bisa kayak lo begitu. Yoga. Awet muda. Emang gue awet muda? Kalau gue bilang awet muda kan gue puji diri gue sendiri, kan malu, nggak? Iya. Berarti lo kasih resepnya aja awet muda. Sekarang ke yoga dulu, baru ntar resep awet muda. Lo enggak, apa maksudnya? Gue kadang-kadang kalau orang bilang Sofia awet muda, aduh malu deh dengernya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya senang dipuji gitu, cuman kadang-kadang malu juga gitu. Tapi ya udahlah gitu. Oke. Yoga itu katanya memang sebenarnya bukan awet mudanya, sehatnya, bikin sehat. Yeah. Kan? Oksigen berjalan. Apakah itu menjadi alasan kenapa umur gue nggak kayak 70 tahun? Mungkin iya. Mungkin itu iya.
Tapi kebetulan nyokap gue juga, kebetulan gue punya nyokap juga lumayan awet muda sih, gitu. Dia sekarang umurnya udah mau 70 tahun, tapi dia kelihatannya kayak 55, 60 gitu. Jadi mungkin itu juga keturunan, nggak tahu juga ya. Tapi gue sih anjurin untuk semua orang yoga sih. Ya. Kalau untuk awet muda adalah jaga diri aja. Harus take care, ya harus work out. Kalau mau yoga bagus. Harus jaga makanan, bener nggak? Ya. Ketiga, ya perawatan. Tapi cantik itu kan relatif ya. Gitu. Ada yang orang yang merasa, oh gue 5 kilo lebih berat, tapi kan tetap cantik. Cantik itu relatif. Apalagi lo sebagai seorang fashion choreographer, kan model-model lo kan nggak semuanya cantik. Gimana ya? Menurut gue semua orang cantik ya. Semua perempuan itu cantik. Tapi yang lo cari kan yang berkarakter. Betul. Ya kan, yang karakter itu penting. Jadi ya, yang penting adalah kita jaga badan, mau 3 kilo lebih atau apa, it's okay. Yang penting fit, yang penting pede. Yang penting ada isi di sini. Yang penting kalau diajak ngobrol ada esensinya, ada substance-nya. Dan ya itu sih. Dan menurut lo, ya. Tapi Cak, itu juga jadi beban sih gitu. Semua orang menginginkan kita awet muda, padahal aging is a natural process loh, Panca. Yeah, I know. I've been there too. Iya kan? Maksudnya kalaupun kita aging, so what? Gitu. Masa cuman luarnya aja yang penting? Yang penting kan inner beauty-nya. Yang penting kan adalah apa yang sudah kita jalani bertahun-tahun gitu. Kita we have so much experience. There's so much banyak yang positif loh dari aging. Iya benar, agree. Ya karena gue juga melihat sama maksudnya sama diri gue juga gitu. Kadang-kadang kalau orang nanya sama gue kan. Panca umurnya berapa, atau Mas Panca umurnya berapa, atau Kak Panca umurnya berapa, then I mention kan umur gue, terus langsung boom, what gitu, segitu umurnya nggak mungkin. Kadang-kadang gue suka keluarin KTP, ini KTP gue gini, masih nggak percaya juga, nggak mungkin gitu. Nah, dan itu juga gue lihat sama lu, Sof, makanya kayaknya kita we have something in common. Kalau orang nanya soal resep awet muda apa aja kan, atau gimana bisa awet muda, gue juga setuju sama lo bahwa yang paling pertama kita tuh mesti harus positive thinking kan, apa aja mesti positif. Terus happy is the most important, kita mesti happy in any situations kan. Terus udah gitu mungkin kalau happy sama apa namanya positive thinking itu juga mungkin nggak cukup ya. Menurut gue kita juga harus merawat diri kita seperti lagi lo bilang, bener gak Sof? Ya, merawat dari diri. Nggak bisa kan? Gitu. Iya, nggak bisa ngomel. Kan ada yang ngomel, oh kok aku nggak bisa gitu. Nah orang-orang yang bilang nggak bisa, gue lihat sih emang nggak jaga diri, emang nggak ini apa, ya emang harus jaga makanan, harus work out, harus positif, harus make things that make you happy. Terus buat perempuan juga penting, be proud of yourself. Coba kerja itu penting loh. Do something that makes you proud of yourself. Untuk meningkatkan apa ya, percaya diri. Karena percaya diri itu ada efeknya loh di badan kita, di energi kita, akan menaikkan vibrasi kita. Kalau vibration kita naik, itu otomatis akan awet muda. Nah, kalau soal ritual nih Sof ya, kalau gue sih pribadi ya, satu harian itu ritual lo untuk, kita ngomongin yang resep kecantikan yang di luar ya, selain dari orang tahu lo yoga, makan sehat, gue juga olahraga, maksudnya olahraga juga penting kan, olahraga yang paling gue seneng kan
kan orang mencari olahraga tuh yang paling mereka senang. Kalau gue paling senang kardio karena gue merasa kalau gue kardio selesai itu gue ngerasa kayak fresh gitu. Kalau lu kan yoga. Nah, Ada Abdi Negara loh. wow, hai. Terus Saya ngomongin ritual, awet muda. Terus ritual lu apa setiap hari? Kalau gue sih, gue nih, kalau gue setiap hari ritualnya bangun, nanti habis itu mandi. Ini di luar dari makan segala macam ya. Gue selalu pakai moisturizer, gue selalu pakai sunblock kalau gue mau keluar. Nanti kalau gue pulang lagi ke rumah, gue pasti of course mandi. Abis itu gue pakai night cream, gue pakai eye cream, gue pakai body lotion sebadan sebelum tidur. Jadi gue kayak ngerasa setiap harinya tuh kulit gue tuh ngerasa kayak segar selalu. Nah, lo kayak begitu nggak, Sof? Ya. iya, bangun pagi, biasanya gue yoga dulu, baru gue mandi. Sebelum, tapi kadang-kadang sebelum yoga juga udah mandi sih, gitu, pakai moisturizer. Gitu. Gue bisa mandi 3 kali sehari, Cak. Gitu. Jadi sebelum yoga, abis yoga karena keringetan, terus sebelum tidur. Karena kalau sebelum tidur kalau nggak mandi, rasanya nggak enak. Iya, gue juga kayak gitu. Tapi lo pakai itu ya. juga kan? Maksudnya pakai kayak day cream, moisturize, apa gitu-gitu buat mata segala macam. Kalau gue sih iya. 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 Kalau buat mata udah lama sih enggak gitu. Itu lebih dari dalam sih gitu, pakai gue minum probiotik, vitamin. Gue kan nggak makan daging gitu. Itu juga pengaruh tinggi banget gitu menurut gue, nggak makan daging ya, daging sapi, daging ayam gitu. Ini Jadi oke. vitamin sama mineral di badan tuh lebih maksimal juga. Iya. Terus ya emang sih, gue sebenarnya maksudnya nih orang ada yang nanya nih, banyak yang tanya tuh Panca umurnya berapa? Kasih tahu nggak? Ya. Tahu dong, Ca. Semua orang tahu umur gue. Kalau Iya, oke. Nggak fair ya. 30 tahun berteman masa gue nggak ngasih tahu ya. Sama lo aja gue kasih tahu ya, Sof ya. Oke. Tahu dong, Ca. Umur gue 50. Jangan boleh nebak. Nggak boleh nebak, nggak sopan. Terus Nggak boleh nebak. Oke, sopan. umur gue 51 tahun. Tahun ini di bulan Oktober nanti umur gue akan 52 tahun. Jadi cukup apa namanya? Cukup apa ya? Cukup. Gue pengen sih minta lo berdiri terus buka baju gitu. Lagi nggak begitu oke, karena jarang olahraga sekarang karena kan maksudnya olahraganya cuma oke. Tapi iya sih, maksudnya kalau tuh kan ada yang bilang 51 gila awet katanya. Makanya berteman sama kita tuh kita ketawa-ketawa. Kalau ada susah kita bawa ketawa-ketawa karena ya, pokoknya semua susah itu juga akan lewat, besok juga lewat, buat apa kita terlalu pikirkan. Pokoknya kalau stres dikit cepet cari cara untuk menghilangkan stresnya ya, Sofia. Iya. Gitu. Terus udah gitu emang sih maksudnya kalau orang banyak bilang Sofi awet muda, misalkan beberapa orang yang ketemu sama gue, kalau bisa awet muda sih, Ca, gitu. Pakai apa sih gitu? Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, ini kan kita udah lakukan udah lama ya, jadinya bukan instan sekarang kita mulai start begini terus jadi hari ini langsung kelihatan awet muda. Semuanya kan Mas Triawan kurang aja. Mas Triawan apa sih? Pikir 61 katanya. Alhamdulillah 61, kelihatannya seberapa Mas aku. Jadi ya kan Sof ya, maksudnya harus dilakukan tuh dari ini kayak investment sebenarnya kelihatan awet muda ya menurut gue sih, benar nggak? Dari muda tuh kita udah harus mulai jaga diri dari. Kalau gue mulai start 10 tahun. Tapi waktu zaman kita masih 20-an, Cak, itu yang namanya produk muka kan belum banyak. Perawatan salon nggak pernah. Nggak pernah. Ya kan? Pakai. Ya karena waktu itu masih muda, so. Shooting foto itu pakai, gue nggak mau sebut mereknya. Itu pakai. Ya ampun. Itu aduh.
Itu masih untung loh, muka nggak hancur banget loh sekarang. Ini sekarang Iya, udah lumayan. Itu karena kita dulu emang benar, kita, benar. kita produk mukanya tuh parah loh. Yang buat cuci muka parah, make upnya ya Allah jangan dikit ya aja. Belum Iya, ada emang. perawatan, paling cuma facial doang nih yang pencet-pencet gitu. Iya. Mana ada zaman dulu ada laser? Nggak ada laser, Mana nggak ada. ada zaman dulu tidak ada yang namanya touch up, Nggak ada. filter, nggak Nggak ada. ada. Semua real ya. Semua real. Waktu pemotretan buat cover atau apa, foto ya udah berdoa aja supaya nggak ada jerawat nih kayak sini. Say hi to Bambang. Gue kasih nama Bambang nih jerawat gue. Ya maksudnya kayak di profesi gue kan, gue selalu bilang sama model gini, kamu harus kurus ya, harus kelihatan kulitnya bagus, harus jaga badan, harus olahraga segala macam. Jadi itu kayak tantangan buat gue juga. Gue nyuruh model-model begitu, terus masa gue enggak. Nah itu kan gue harus jalanin. Nah semuanya tuh gue lakuin dengan hasil yang sekarang ini sebenarnya udah dari 10 tahun yang lalu, Sof. Lu juga pasti begitu kan? Jadi mungkin ini kan kalau kita bisa kelihatan awet muda itu kan investment ya. Kita lakukan sekarang buat 10 tahun ke depan. Jadinya dari muda udah harus bisa merawat diri di luar baik pun di dalam. Gitu kan? Ya Allah, kucing maaf. Ya oke. Iya. Kenapa gitu? Dan kalau if we feel good about ourselves, itu akan efeknya tuh luar biasa loh. Kalau kita bangga dengan diri kita sendiri karena apapun itu, kita berkreasi, kita menciptakan sesuatu, kita bekerja yang membuat kita menjadi bangga terhadap diri sendiri, itu juga memancarkan aura yang beda kan. Betul. Perempuan gitu. Kalau kita melihat kaca dan kita we like ourselves, itu juga efeknya juga luar biasa ke pasangan kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita gitu. Tapi itu butuh disiplin. Iya, betul. Nggak bisa dengan kita minum satu pil terus langsung kejadian, nggak bisa gitu. It takes discipline. It takes time. It takes discipline. Ya. Yang itu juga yang gue rasain kan, maksudnya selain dari kita harus merawat diri di luar ya asupannya juga harus kita rawat kan, yang di dalamnya. Misalkan ya kayak gue kan orangnya seneng itu loh, apa namanya, kayak Google apa sih vitamin herbal yang bisa untuk anti aging, antioksidannya tinggi, kemudian bagus untuk di kulit segala macam, itu sudah pasti akan gue kejar dan konsumsi. Tapi itu yang cocok ya buat gue ya. Kan lo tahu kan gue orangnya soal, ini apa ya yang buat kulit bagus, ini buat apa ya, yang ini buat kelihatan kulit cerah gitu. Jadinya gue lakuin yang di luar, di dalamnya juga harus dirawat. Bener nggak, Sof? Iya, benar. Apapun deh, sekarang kita Google, kita beli, kita minum. Tapi gue juga ini loh, maksudnya to be honest, gue juga ke klinik, maksudnya ke treatment beauty klinik gitu. Jadinya kalau orang-orang pikir kan cowok tuh kayaknya cowok penting juga menurut gue ya. Untuk era sekarang maksudnya cowok tuh penting juga pergi ke beauty klinik gitu. Iya, gue udah coba semuanya maksudnya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang laki-laki tuh coba dengan alasan karena mereka kebanyakan ya, nggak semua. Laki-laki terus ya udahlah gitu. Tapi enggak gitu. Ini buat ini aja untuk senang dengan diri sendiri aja. It's for yourself. It's for yourself. Iya. Gue juga lumayan maksudnya akhir-akhir ini gue lumayan sering pergi ke klinik gitu, maksudnya untuk treatment kan, karena menurut gue selain di luar ya dalamnya juga, selain dalam juga mesti di luarnya juga kan, untuk bisa balance kan. Gitu. Dan yang penting happy because you have to be happy. Tapi memang susah ya kita selalu positive mind, karena kita manusia nggak bisa selamanya kita positif. Tapi kalau sudah mulai negatif, coba langsung, ini kan semuanya dari sini nih.
everything comes from your mind gitu. Jadi apapun yang terjadi, orang mau jahatin kita atau apa, don't play a victim gitu. Don't be a victim, don't play a victim. Yeah. Kalau kita keluar dari a victim mindset itu, ya udah nggak ada yang disalahin gitu. And then you can be happy, you just be happy. Kalau lagi akan yang bikin emosi, coba dipikirkan, redain lagi. Gitu. Karena negativity itu juga ini obat untuk cepat tua sih. Jadi just, terus, hah? Smile. Ada orang ngomongin kita. Iya. Yeah. Okay, just smile about everything. Oke, kita waktunya baca. Ini ya, udah 45 betul. Menit. Mungkin ada yang baca komen tanya sama Panca, sama ya betul yin and yang. Pokoknya life harus balance. That's a good point. Gitu, ada pertanyaan apa nih yang mau ditanyakan, bisa di tiap hari yoganya live dong. Aduh, diusahakan untuk live, mencoba sekali seminggu. Ya. Nah, tanggal berapa event mau jadi model lagi? Apa tuh masih makan gorengan? Ada yang nanya nih, masih makan gorengan nggak? Oh tentu dong. Apakah? Oh masih, gue juga masih. Apalah hidup tanpa gorengan? Pokoknya intinya hidup ini mesti balance. Abis makan gorengan, besoknya olahraga untuk dikeluarin kalorinya. Abis hari pertama banyak makan lemak, besok ke kardio lagi. Udah begitu, hidup jadi balance. Happy kan? Jangan dibikin susah. Kita udah sahabatan. Udah, iya. 32 tahun kali ya? Ya, 32 tahun benar. Sof, ceritain dong waktu lo pertama kali jadi model di fashion show gue, gimana Sof waktu itu? Oke, ini buat yang dengerin, ini sebenarnya ini pengen jadi catwalk model ya. Saya pengen sekali jadi catwalk model gitu. Diajaklah sama Panca Makmun untuk waktu itu almarhum Ramli ya. Sama ada lagi satu buat Ransa Adi. Kalau Ransa Adi Betty banyak soalnya. Ini masih 80-an, Ca. Oh, oke. Ya. Gitu, gitu. Gue masih 18 tahun. Pokoknya Panca ngajarin jalan, akhirnya Panca frustrasi sendiri. Sofi jalannya kayak bebek. Akhirnya gara-gara itu gue gak mau jalan lagi. Karena lo bilang gue jalannya kayak bebek. Kalau temen harus mengkritiknya langsung straight to the point. Nggak boleh di belakang-belakang, ya kan? Iya, boleh. Itu sangat kritik membangun banget loh, Ca. Akhirnya gue memilih untuk tidak jadi catwalk, karena kalau gue catwalk, gue akan mempermalukan diri gue sendiri. Ya, tapi itu justru menurut gue pada waktu zaman itu banyak yang kita komen kayak misalkan jalan lo seperti itu, ini jalan seperti itu. Ternyata itu yang membangun model tersebut menjadi model yang punya karakter, bener nggak? Betul. Dan karakter itu penting sekali. Dan karakter itu penting. Ya, karena gue juga mau bahas gitu, ada orang yang komen kalau nggak salah di YouTube lo gitu, apa sih nih ngomongin model nggak penting banget ya, pengen bukan itu, ada yang bukan di itu, maksudnya ada yang ngomong ini model tuh nggak ada no skill. Nah menurut lo model tuh no skill ya? Menurut gue model itu hampir seperti seorang aktor sih gitu, karena kita harus bisa memainkan peran di setiap baju yang kita ini ya gitu, karena apa artinya baju itu dari setiap desainer tanpa model gitu. Baju itu becomes live
kalau sudah dibawain diperagakan seorang model gitu. Jadi luar biasa sih, banyak banget nih model yang punya kemampuan itu gitu loh, yang tiba-tiba bajunya becomes something else gitu. Dan itu nggak gampang, Kak. Gue ngalamin gitu, tiap kali gue menjadi fashion model itu nggak gampang. Ada beberapa yang jago banget. Menurut gue Luna Maya tuh jago banget. Iya, dia jago. Iya. Dia jago sekali. Dia karakternya dapat tiap kali beda-beda gitu. Banyak sih di sini gitu. Jadi jangan bilang model itu tanpa skill. Kalau model itu tanpa skill, semua orang bisa jadi model. Ya, jadi mereka juga harus mempunyai skill untuk tahu berjalan yang baik dan benar di runway seperti apa, kan ya. Seperti tadi Sophie bilang, dia harus juga bisa membuild karakter, which is karakter itu kan susah dibuild. Dia juga harus bisa mengetahui karakter yang mesti dibuat seperti apa. Apalagi kalau dia udah terpilih jadi model kan. Terus udah gitu, komunikasi juga kan, bener nggak? Apa maksudnya, interaksi, komunikasi itu kan skill juga ya. Jadinya model tuh harus punya seperti itu juga. Kalau misalkan nggak punya dan nggak bisa komunikasi, gimana dia bisa berkomunikasi dengan koreografer atau desainer atau pihak media atau waktu mereka lagi di foto di depan kamera mereka bisa bergaya dengan berubah-berubah gitu kan. Itu kan perlu karakter juga ya. Ya. Oke, Ca, thank you so much. Thank you, Sof. Biasanya kita ketemu, having dinner, having some wine, tapi sekarang ya, tapi it's okay ya. Mudah-mudahan ini semuanya segera berlalu, kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan semua orang sabar. Because we're in this together. Dan universe emang ini udah ada maksudnya. So hopefully next time will be better and then we become a better person for next kan. Ini ada udah gitu ya. Ini semuanya ada hikmahnya. Ini untuk semua ada hikmahnya, benar. Oke, so past. Oke, Ca. Nanti kita sambung ya. Oke, so thank you sama teman-teman yang udah join di sini. Nanti salam buat Britney, Max, semuanya. Oke, nanti ini vouchernya kita kirim ke itu ya. Dari DM-nya siapa yang DM-nya pilih ya. Dari Dermaster nih, tempat klinik gue yang kalau gue suka treatment di situ. Harus ke sana langsung. Ya, harus langsung ke sana. Nanti jadinya seperti kayak Sophie sama gue. Di usia 52 tahun. 2 tahun. Oke, parah. Lu juga parah, gila. Sadis. Ini aja udah sakit pinggang. Apa? Ini udah sakit pinggang, Cak. Sakit pinggangnya sih kita tetap sama, tapi kan kita harus stunning dong. Ya kan? Oke, so thank you for tonight. So see you ya. Stay safe and stay